Advisor. Di sesi yang ketiga ini secara khusus atas nama Kingdom Business Community dan Rise Podcast Team, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah, Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, utamanya para tenaga medis yang berada di garis depan, berada di garda terdepan untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Dan para tenaga medis adalah yang menjadi contoh konkret bagaimana semangat kolaborasi selama masa pandemi ini telah diwujudkan hingga saat ini. Dan tentunya dengan seluruh pengorbanan Anda, bahkan sampai berkorban nyawa, ini adalah sebuah pelajaran berharga dan juga contoh teladan yang harus selalu diingat oleh bangsa ini. Baik, dan Pak Yongki dan Pak Julian, kalau menurut Pak Yongki dan Pak Julian, apa sih sebenarnya nilai-nilai yang harus dipahami dan juga bukan hanya dipahami, tetapi bahkan diaplikasikan oleh setiap masyarakat Indonesia dalam konteks kolaborasi di masa pandemi ini? Sikap mental seperti apa sih yang kita masing-masing harus miliki untuk pada akhirnya berani berkolaborasi di masa pandemi ini? Pak Yongki terlebih dahulu, silahkan Pak. Ya, Michelle, kita kan suatu komunitas, ya. Komunitas ini selalu harus bisa saling mendukung, gitu loh. So, intinya memang kita dari dulu dibina oleh Master Julian di sini untuk bisa menjadi suatu komunitas yang berguna, gitu istilahnya ya. Dan selalu menjadi pionir. Nah, jadi ada ceritanya nih, ya. Karena KBC harus jadi pionir. Ternyata KBC juga pionir menjadi penderita COVID juga di awal-awal di sana. itu yang menjadi kita bergeraknya lebih cepat, lebih awal gitu loh ya. Jadi kita di awal-awal udah langsung bikin grup ya, mencoba mengakses situasi karena kawan kita kena COVID gitu loh ya. Kita nggak tahu mesti ngapain, rumah sakit juga nggak tahu mesti ngapain, ceritanya sangat scary waktu itu ya kan. Jadi saya juga connect dengan pemerintah, ini gimana penanganannya, ya macam-macam lah. Akhirnya ya kita bergerak lumayan ya, istilahnya ini mencari jalan gitu, tidak hanya menolong teman kita, tetapi juga menolong negara di sana, di mana kita mulai bikin grup, mencari itu APD, karena kan kita udah mulai mendengar itu tenaga medis kena COVID-nya juga seperti itu, waduh. APD mahal, jarang lagi susah. Waduh, kita kumpulin teman-teman ya sana sini, siapa yang punya informasi tadi yang saya katakan, ada yang namanya siapa di mana punya apa gitu istilahnya ya kan. Jadi kita koordinasikan. Nah, setelah itu mulai dibuka Wisma Atlet. Nah, saya juga minta tolong ke teman KBC dari Wisma Atlet, dari kolonel yang in charge di sana, Pak minta kaos kaki. Wah, saya blast di KBC, ada yang punya pabrik kaos kaki nggak? Wah, ternyata ada, nyumbangin. Wah, ribuan juga, lumayan gitu loh ya kan. Saya nggak punya modal gitu loh, beli-beliin semua, tapi ya ada orang yang punya hati berikan A, B, C seperti itu. Ada yang, Pak minta susu, butuh susu, vitamin macam-macam, kita supply lagi, kita kontak yang punya pabrik susu. Ya, jadi banyak hal nih kita dapat dari sampai kaos. Ya, saya kontak asosiasi garment, waduh punya, aduh, pokoknya apa aja diminta kita berikan gitu, kita kirim ke sana. Jadi inilah kalau saya bilang salah satu kolaborasi, nggak pakai modal, tapi ya itu dia menggerakkan mereka yang punya sesuatu itu, punya hati untuk ngebantu, kita tenaganya gitu loh. Ya, bahkan beberapa teman-teman retail itu sudah menyiapkan truk-truk gratis. Siapa yang beli sesuatu yang banyak di sini kita antarkan ya ke Wisma Atlet, kemana semua gratis Pak kita kirimin. Waduh. Jadi semuanya semangatnya ada gitu istilahnya ya. Jadi mudah-mudahan gitu loh. Ke depan juga kita ingin tidak hanya COVID ini, tapi mudah-mudahan kita bisa gandengan tangan ke depan ya kan, bangun negara di sini ya, bangun manusianya juga, capability-nya ditingkatkan gitu istilahnya. Nah, makanya perlu pemikiran-pemikiran dan juga gerakan-gerakan move ya yang tepat gitu loh. Jadi jangan cuma mengandalkan pemerintah, tapi memang kita sendiri yang harus bergerak di sana gitu loh. Banyak misi-misi yang harus dilakukan dengan kolaborasi, udah nggak bisa sendiri gitu loh. Makanya sekarang terkenal namanya istilahnya ekosistem ya. Jadi istilahnya berkolab dengan berbagai macam supaya bisa menembus atau bisa survive di tengah kompetisi yang sangat tinggi di sana. Makanya kita bergandengan membuat suatu ekosistem agar bisa sustain, bertahan. Tanpa ekosistem nggak bisa seperti itu gitu loh. Ya, ini seru. Jadi kalau buat kita ini ngelihatnya seru di sini. Nah, makanya kita kalau seminar ataupun edukasi juga udah mulai berpikir, jangan mulai usaha sendiri-sendiri, harus bisa coba cari ya partners gitu loh ya. Nah, satu contoh terakhir ini yang saya mau kasih juga
mengenai kita ya di dalam negeri kita ekonomi minus kemarin. Saya prediksi di kuartal 1 ini masih tipis-tipis nih ya, paling tinggi 0,5% ya nanti bulan April kan kita lagi tungguin datanya Q4 pasti minus di sini gitu loh. Nah, saya melihat adalah semua orang berusaha untuk menjual sesuatu di Indonesia. Nah, ternyata yang beli kan nggak ada. Ya kan, uangnya nggak ada, makanya di market tuh hilang 25% penjualan barang-barang konsumen gitu ya, hilang karena nggak ada daya beli. Nah, kita berpikir ini mesti ke ekspor, ya kan, mesti ke Cina kan paling grow duluan, recover duluan, dia udah plus duluan, 1 kuartal doang dia minus di sana. Perlu ke sebelah nih, ke Australia nih, ya yang lagi berantem sama Cina di sana, dia pasti perlu barang, kursi, makanan, semua dari mana? Paling gampang Indonesia gitu loh. Nah, makanya kita lagi konekin semua. Ya, kekuatan Indonesia siapa yang bisa ekspor, tapi ikutin peraturan semua yang ada di Australia di sana gitu loh. So intinya kita collab dengan orang-orang diaspora yang ada di Australia di sana. Kasih tahu kita dong, ya syaratnya apa dong, izinnya apa dong, bisa bantu urusin kan? Nanti bisa bantu supply chain-nya nggak di sana? Oh bisa. Makanya kita di Kamar Dagang Indonesia lagi membuat suatu platform online dan offline dua-duanya di sana. Kita gerakan semuanya. Kalau ini pilot di Australia sukses, kita akan ke negara bagian lainnya semua di sana gitu. Nah, ini semangat kolaborasi lagi ya, nasional gitu loh. Tidak hanya orang dalam negeri, tapi kita kolab sama itu orang-orang Indonesia yang sudah jadi warga negara asing di sana gitu loh. Ya, yang punya pengertian, punya power, punya network di luar negeri gitu loh istilahnya. Nah, seru deh pokoknya ke depan gitu loh ya. Luar biasa, saya merinding dengarnya Pak Yongki. Ternyata pergerakannya begitu luar biasa dan memang itulah asiknya komunitas ya Pak. Jadi kita yang punya hati untuk membantu negara ini, kita nggak cuma bekerja sendiri, tapi kita mengumpulkan orang-orang yang punya hati untuk bergerak bersama. Begitu ya Pak Yongki ya? Betul, kalau saya boleh tambahkan sedikit, memang ya janji saya kalau di Rise Podcast nih malam nggak bisa tidur, jadi saya jamin itu nanti Anda nggak bisa tidur, itu satu gitu loh ya. Kedua adalah ya intinya banyak ide akan muncul di sini gitu ya, banyak ide muncul di sini, tinggal kita coba diskusikan lagi secara offline. Oke, semakin seru pembicaraan kita hari ini. Saya akan beralih ke Pak Julian Fu. Pak Julian, sikap mental seperti apa yang harus sama-sama kita miliki untuk berkolaborasi? Silakan Pak Julian. Jawaban gampangnya punya sikap mental kayak Pak Yongki aja udah cukup kok tadi itu udah. Dari studi kasus, kesaksian cerita beliau, saya tinggal bikin 5 kesimpulan. Nomor 1, supaya Anda nggak bisa tidur, nanti jadi bisa tidur lagi. Sebelum tidur, Anda belajar tuh dari yang tadi Pak Yongki paparkan. Nomor 1, lakukan strength assessment. Understand what you can do. Pertama, waktu ada teman kita kena COVID, awal-awal kita langsung strength assessment. Komunitas kita bisa apa, punya apa. Ya, kita kumpul bikin grup kecil. Kita bisa carikan teman-teman yang punya bahan untuk informasi ke rumah sakit, lalu bergeser jadi ikut membantu perlengkapan APD buat tenaga medis. Waktu itu kalau Yongki lihat dari pertolongan kecil buat sahabat kita muncul jadi gerakan nasional kan di ekosistem kita. Dan lumayan nyumbangnya, mungkin dibanding konglomerat kita nggak seperti itu, tapi gotong royong ya tadi yang saya cerita, semua bergerak. Lakukan nomor 1 itu strength assessment dulu kalau mau kolaborasi. Kita nih bisa apa? Pak Yongki ini jagonya data dan network. Itu yang dia tawarkan kepada orang-orang yang berhubungan dengan beliau. Jadi yang setelah kita tahu kekuatan kita apa, strength assessment kita pahami, komunitas kita apa. Yang kedua, temukan cara sederhana. Saya tekankan ya, jangan cara ribet, jangan terlalu idealistik, be realistic. Apalagi pandemi ini bisa, makanya di ulang tahun KBC yang tahun 2021 ini salah satu program kita See One Help One. Ya, lihat satu orang bantu satu orang, nggak usah jauh-jauh dah pokoknya ya. Makanya temukan cara sederhana untuk kontribusi. Bisanya saya apa? Ngangkat telepon, kasih tahu ada pabrik kaos kaki, lapor ke Pak Yongki, dikontak, diketemuin dengan buyer yang mau sumbang, selesai. Itu satu langkah kecil untuk kontribusi. Teman-teman lain juga banyak bergerak. Yang ketiga, harus ada, saya sebut ini perpaduan intention sama attention ya. Jadi niat hati mesti tulus, peduli perhatian juga mesti ada. Jangan ikut satu kelompok, satu grup ekosistem, lagi ada cuan nyaut semua, lagi bocuan suruh nyumbang hilang semua. Ya itu namanya nggak ada good intention, nggak ada good attention. Intention dan attention itu kan diuji waktu lagi susah bareng-bareng. Jadi kita semua bergerak. Ditanya waktu dulu kita bantu teman-teman, kita sendiri lagi berkelebihan nggak? Ya enggak lah. Banyak yang lagi berjuang, saya tahu pasti ada teman-teman yang minus, bahkan bisnisnya morat-marit kok. Tapi intention dan attention-nya tuh ada. Jadi kolaborasi spiritnya nggak hilang.
Lalu yang saya senang tadi yang Pak Yongki bilang contoh Australia itu yang nomor 4 sekarang, harus balancing between formal and informal process. Kapan kita bisa bilang seadanya jalan dulu, kapan kita bisa bilang ada standar, ada tanda tangan. Jadi teman-teman yang berkolaborasi saya titip pesen nih, walaupun kita spiritnya berkolaborasi, jangan partneran bisnis sama orang tanpa formal yang jelas, tanpa aturan main yang jelas, nanti ribut ya. Jadi balancing antara formal dan informal penting. Saya tanya Pak Yongki, bro, di kita sih KBC banyak yang punya produk, tapi dia bilang kalau mau masuk pasar Australia, standarnya harus jelas, packaging harus jelas, pengujian harus jelas. Kalau itu perlu yang namanya DEPCAS sertifikasi harus ada, ikutin semua. Jadi balancing between formal and informal process. Lalu yang terakhir jangan lupa apapun hasilnya harus ikhlas. Terakhir sebelum Rise Podcast ini saya tanya Bro Yongki, kan aku kalau nanya dia suka yang sensi-sensi ya, bro, lu dibayar nggak sih bantuin Kadin itu Australia Indonesia, dapat bayaran nggak sih? Saya pengen tahu, siapa tahu kalau dapat bayaran saya jadi asisten dia kan lumayan dapat bayaran juga kan. Kagak bro katanya. Ya kagak lah, itu kontribusi. Tapi ada sisi ekonomisnya nggak? Ekonominya ada dong. Kalau nanti beliau bisa pioner, bisa duluan, mungkin beliau paling sering diajak orang untuk berkolaborasi, joinan atau apapun bentuknya, masih bisa dapat dari kantong-kantong yang lain. Jadi yang terakhir buat saya harus tanpa pamrih, nggak boleh ada hidden agenda, ikhlas gitu, apapun hasilnya. Mau ada untungnya buat kita, nggak ada untungnya buat kita, itu urusan nomor berikut lah. Yang penting spiritnya sekarang spirit memberi dulu itu. Thank you Pak Julian, catatan saya cukup banyak ya, ternyata ada banyak sekali insight-insight baru yang dari pembicaraan kita hari ini, baik dari Pak Yongki ataupun Pak Julian. Mungkin satu kesimpulan sederhana, satu kata kunci sederhana yang saya ambil, ini adalah bergerak bersama, begitu ya Pak ya. Jadi bukan hanya orang-orang yang punya power saja yang bisa bergerak untuk menuntaskan COVID ini, tapi semua masyarakat, apapun yang bisa dikerjakan, kita harus bergerak bersama ya Pak ya. Baik, dan luar biasa, Riser berharap apa yang kami sampaikan hari ini mampu memotivasi dan juga menyemangati kita semua. Apapun profesi Anda, apapun bisnis Anda, siapapun dan dimanapun Anda berada, tentunya kita semua mari bergerak bersama untuk menuntaskan COVID-19. Baik, Rise Podcast akan segera kembali untuk Anda, dan Rise Podcast, the voice of a God-centered marketplace community, ABC Rise for everyone. Oke Riser, sekarang kita sudah tiba di sesi terakhir untuk episode perdana ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebelum kita mendengarkan closing statement dari narasumber kita mau simak dan dengarkan terlebih dahulu inspirasi-inspirasi mengenai bagaimana menginternalisasi dan membagikan semangat kolaborasi, khususnya di masa pandemi ini. Pak Yongki dan Pak Julian, saya persilahkan. Ya baik, kalau kita lihat jadi ini adalah suatu krisis ya, krisis yang luar biasa setahun ya. Dulu ya umur saya sih udah tua ya, so intinya 57 nggak pernah ngalamin kayak begini gitu loh. Kalau zaman dulu mungkin pernah ya ada epidemi atau pandemi luar biasa. Nah ini baru pertama kali gitu istilahnya. Jadi ini suatu krisis luar biasa. Nah kita menghadapi suatu krisis biasanya yang terguncang adalah apa? Ya spiritual kita. Ini sebenarnya masa-masa spiritual kita bisa bangun gitu loh. Ada suatu guncangan di sana, guncangan namanya meaning system ya. Arti hidup itu apa guncangan ya. Masih beruntung nih kalau kita hari ini masih saudara nggak ada yang meninggal ya kan, masih bisa ada dapat gaji masuk dan seterusnya gitu loh ya kan. Tapi mereka yang hilang tadi saya katakan, waduh luar biasa terguncang, bisnisnya hilang ya, pegawai yang diandalkan hilang, family-nya hilang gitu loh. Lama-lama goals-nya hilang ya, tujuannya hilang, attitude-nya berubah di sana, nilai-nilai juga berubah ya kan. Nah fokusnya juga berubah gitu loh. Nah ini dia nih. Ini guncangannya berat buat banyak orang sebenarnya gitu loh. Makanya kita mesti coba saling cek dengan teman-teman ya, saling jaga ya, berkolaborasi, ajakin mereka untuk bisa recover sama-sama di sana gitu loh. So buat saya sih sebenarnya ini adalah suatu spiritual experience ya, bukan hanya krisis ekonomi, kesehatan, tapi adalah spiritual experience juga di sana. Nah ini juga dilatih antara faith dengan spiritual gitu loh ya, iman tinggi ya kan, tapi jangan salah juga ya kan, ada juga yang
kita lihat bahwa iman tinggi dengan Tuhan kita bisa kalahkan. Bisa ngumpul nggak ya sama orang COVID? Nggak kena gitu istilahnya kan. Iman, nggak bisa Bapak Ibu, hati-hati loh. Ya kan, ngumpul sama orang COVID tetap aja bisa kena gitu loh dengan iman yang tinggi apapun. Jadi perlu perlu pencucian lagi di sini gitu loh. Mana yang benar-benar harus dilakukan ya, imannya juga demikian. Jadi ini testing, masa-masa testing yang lumayan panjang di sini gitu loh ya, masanya panjang di sana. Jadi kekuatan kita, daya pikir kita, nah sekarang juga dites masalah kelanjutan kita ya, survival kita di sana gitu loh. So intinya ya, this is an opportunity to grow spiritually sebenarnya ya, masa seperti ini. Makanya carilah guru-guru yang banyak, belajarlah ikut Zoom, ikut meeting, gratis kok kebanyakan gitu loh. Karena kalau dijual nggak laku tuh, kita coba jual Zoom nggak laku-laku, jadi gratis semua, kenapa nggak ikut gitu istilahnya, kuliahnya gratis semua. Dulu harus bayar ratusan ribu, jutaan, sekarang gratis. Makanya ya ini suatu kesempatan, ayo, tidak hanya soal keuangan, soal fisik dan macam-macam, tapi juga spiritual juga demikian gitu loh. So jangan buang kesempatan kalau saya ya. Jadi harus berubah semuanya, mudah-mudahan kalau kita survive, kita punya suatu pintu yang baru gitu istilahnya ya. Oke Pak Julian, silahkan. Ya, dilema yang sering dialami orang ketika masa krisis atau pandemi, kadang bisa kalau kita nggak cakap menjaga diri bisa jatuh ke yang namanya self pity, mengasihani diri. Saya aja lagi susah, gimana mau nolong orang lain? Itu self pity. Saya aja lagi berjuang gitu, mau kolaborasi kepo banget gitu ya. Jadi kita jadi banyak perspektif yang membuat kita jadi patah. Kalau kita menjadi warga negara Indonesia yang baik pun, sila pertama udah dikatakan ketuhanan yang Maha Esa, iman kepada Tuhan kan. Justru di tengah masa sulit ini ujian terbaik buat kita melihat kita ini berhati besar nggak? Belum tentu loh Anda banyak uang tapi berjiwa besar. Malah banyak orang yang saya lihat dari keterbatasannya punya hati besar, memberkati, memberi, menolong orang lain dari keterbatasan dia. Di tengah pandemi ini banyak muncul unsung hero, pahlawan yang tidak terdengar nyanyiannya. Tapi sebenarnya mereka lah pahlawan sebenarnya. Contoh yang tadi Michelle ngomong di petugas medis. Coba bayangin mereka tiap hari berjibaku, memberikan waktu mereka. Yang nyerah udah berapa banyak di luar negeri. Yongki tahu tuh datanya tuh. Di Eropa yang jadi suster udah pada resign, udah pada nggak kuat. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Saya mau tutup kalau ditanya dari saya, keywordnya atau tipsnya apa ya? Udah ingat satu kata aja deh. Kontribusi ya. Dari skala negara nasional, John F. Kennedy pernah bilang jangan tanya apa yang negara ini bisa berikan kepadamu, tapi tanyakan kepada dirimu apa yang bisa kau berikan kepada negara ini. Dalam perspektif Indonesia, kita nggak perlu harus berjuang merebut kemerdekaan dengan darah kita, tapi mengisi sekarang dengan ketaatan. Paling gampang deh, pemerintah paling khawatir orang nggak mau divaksin. Saya diminta Pak Yongki, teman-teman pasang tuh profile picture, PP diganti, saya siap divaksin. Paling tidak, saya ingin membantu pesan pemerintah sampai di tempat di mana saya berada. Komunitas di mana saya berada, ya saya kontribusi. KBC Rise, dengan teman-teman, Pak Yongki, Pak Oscar, Pak Yonatan, dengan tim KBC yang lain, Pak Paulus Bambang, apa yang bisa kita berikan, kita hadirkan di tengah-tengah susahnya, repotnya, tim dari admin dari Bandung tuh, Pak Riki sama Pak Harry, mereka tiap Kamis mesti mengudara waktu itu. Ya namanya kontribusi ya, semua senang-senang aja, nggak ada yang merasa rugi. Ya, kontribusi itu adalah kata kunci dari kolaborasi. Orang mau berkolaborasi harus mikir kontribusi apa kepada yang lain. Itu aja. Luar biasa. Baik, dan sekarang tiba waktunya untuk Pak Yongki dan Pak Julian untuk memberikan closing statement yang singkat ya Pak ya, terkait dengan pembicaraan kita malam hari ini, yaitu adalah semangat kolaborasi di masa pandemi COVID-19 ini. Silahkan Pak Yongki. Ya, closing dari saya simple sih. So intinya ngerangkum tadi yang kita bicarakan Julian dan saya. Kayak kalau saya sih dari dulu sama. So intinya untuk memulai sesuatu itu give. Bukannya kita minta ya. Dalam kolaborasi juga sama. Begitu kita collab, ya apa yang kita bisa berikan. Jangan nanyain apa yang kita bisa dapat nanti gitu loh. Karena yang dapat itu nanti ada ukurannya sendiri. Nggak khawatir kita gitu loh. Karena kita udah
ngerti ini udah lama gitu loh. So what we can give itu yang beda di sana ya. Kita kasih kerjaan gratis semua seperti itu, ada rewardnya, nggak mungkin nggak ada reward itu. Tuhan kita tuh ngerti, kita kan anaknya, dia tahu bagaimana mereward anaknya di sana gitu loh. So intinya coba kerjain the best dulu ya, kasih lihat di sana gitu loh. Kalau you nggak dapet sekarang, nanti kok dikasih. Jadi itu satu. Kedua adalah ketika diperlukan kolaborasi ya harus bisa membuka diri ya kan, expand the network gitu istilahnya ya. Lantas number of colleague ya, colleague itu adalah teman-teman dekat, tambahin lagi di sana gitu loh ya. Kalau udah biasa begini, orang baru pun jadi colleague tuh bisa seperti itu, karena sebentar aja kayak udah lama banget udah ngeklik di sana gitu loh ya kan. Lantas juga apalagi ya, berani ya untuk bisa eksplorasi seperti itu ya. Itu topik besar ya, explore di sana untuk ke depan di sana. Team up dengan orang-orang yang terpercaya. Jadi kalau udah mau bentuk tim ya harus yang terpercaya. Nah kalau yang non kooperatif tuh biasanya bangun tembok, ya kan, langsung isolasi, nggak mau ini nggak mau itu, bahkan ngumpulin kerjaan, dikasih kerjaan banyak sana sih dikumpulin karena dia serakah. Nah kalau kita nggak bisa kolaborasi tuh bagi-bagi, bagi-bagiin gitu loh ya kan, karena kita tahu rewardnya nanti pasti ada, nggak mungkin miss lah gitu istilahnya. Nah di sanalah, so istilahnya lah hidup kita adalah give, give and take, jangan take and give gitu loh. So buat saya itu. Thank you Pak Yongki, dan langsung saya berikan kesempatan untuk Pak Julian. Silakan Pak. Saya kasih contoh kasus ya. Kan teman-teman pasti selalu ceritanya lebih banyak yang di masa pandemi ini patah, negatif, dan lain-lain. Memang kenyataan yang kita hadapi, nggak menutup mata. Tapi coba deh Google, rajin-rajin Google, apa yang lagi naik di dunia ini di tengah pandemi. Salah satu yang saya kaget di luar pemikiran saya itu e-sport, gaming sport, yang lagi menaik daun ini, anak-anak muda. Terakhir saya dengar bulan Januari mereka ngadain Mobile Legends World Competition, yang hadir tuh sampai jutaan orang yang lihat. Dan yang juara itu semua jago kolaborasi, karena mainnya per tim. Ya bukan pemain game ya, mungkin Michelle yang lebih tahu gamer sama Samuel nih teman-teman. Mereka yang namanya gamer e-sport itu semua tim collaboration semuanya. Ya bahkan ada yang lebih aneh lagi, juara dunia, yang satu di Kanada anggota timnya, yang satu di Amerika, yang satu di Ukraine, bisa kolaborasi jadi satu tim memenangkan juara-juara dunia. Dan bisnis e-sport itu katanya salah satu, China saya dengar mau bikin stadion 2 triliun untuk e-sport. Jadi kita lihat deh, dunia-dunia yang kita dulu nggak pernah kepikirkan dengan kolaborasi yang udah lintas agama, lintas budaya, lintas negara, bisa tuh memenangkan pertandingan. Jadi tantangan buat closingnya saya nggak mau bikin kesimpulan ya. Saya sih pengen bikin namanya tantangan penutup, bikin tantangan aja. Coba deh, tiap minggu Anda pikir at the weekend, saya sudah kolaborasi apa dan dengan siapa minggu ini. Ya, terus, tanya terus. Jadi mesti ada kegelisahan, susah tidur kalau minggu ini belum ada kolaborasi sesuatu. Karena era disrupsi ini, kita nggak bisa sendirian. Perlu masuk dalam ekosistem yang baru. Tadi Pak Yongki bilang, kolaborasi apa yang saya bisa berikan, yang bisa saya ikut. Jadi itu challenge saya buat Anda semua riser atau teman-teman yang hadir di Rise Podcast ini, karena topiknya bicara kolaborasi ya, kadang-kadang ada orang terlalu spiritualnya, tunggu doa dulu, partneran atau kolaborasi apa, takut salah. Ya tentu ya rambu-rambu spiritual dan yang negatif jangan dilakukan. Tapi hal-hal yang umum kan banyak sekali yang baik bisa dilakukan. So, be proaktif lah untuk bisa berkolaborasi, dan tadi ya, nikmati perjalanannya untuk bisa menikmati proses kolaborasi ini. Jangan takut hasilnya, enjoy the process aja gitu. It will pay off, kata Pak Yongki tadi. Nanti ada rewardnya di bagian akhir. Thank you teman-teman semua. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Julian Fu, terima kasih Pak Yongki Susilo, dan tidak terasa Riser, dengan demikian usai sudah Rise Podcast edisi perdana ini menemani Anda dalam episode Rise Podcast Special Edition bersama dengan Pak Yongki Susilo dan juga Pak Julian Fu dari Kingdom Business Community. Kita akan berjumpa kembali minggu depan, tapi sebelum kita berpisah, saya kembali mengajak Anda semua, baik Anda yang menonton ataupun mendengarkan Rise Podcast ini, untuk mengunjungi media sosial dan juga website kami di www.kbc.or.id, dan juga tentunya jangan lupa follow, like konten kami di Instagram di @kbc.id, dan selanjutnya pastikan Anda subscribe,
like, and of course give your comment dalam akun YouTube kami dan juga akun podcast kami, baik di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan juga SoundCloud dengan nama yang sama yaitu adalah Rise Podcast. Rise Podcast, the voice of a God Center Marketplace community. We podcast with heart, KBC Rise for everyone. Saya Michelle Angelia dari Rise Podcast untuk Indonesia. Sampai jumpa.